Selamat pagi anak-anak. Sebelum Bapak mulai, izinkan Bapak mengucapkan salam Panganjali, Om Swastiastu. Anak-anak bertemu lagi dengan Bapak Iwayan Sugiarta di mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar anak-anak semua pada pagi hari ini? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat ya semua. Nah, anak-anak meskipun pembelajaran sampai saat ini masih tetap dilaksanakan daring mengingat pandemi COVID-19 yang belum berakhir, maka harapan Bapak mohon anak-anak selalu menjaga kesehatan dengan cara menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini ya, agar anak-anak terhindar dari virus COVID-19. Dengan cara apa? Dengan gerakan 5M. Masihkah anak-anak ingat apa itu gerakan 5M? Ya, apa saja yang termasuk pada gerakan 5M tersebut? Yang pertama ada memakai masker. Jadi kemanapun anak-anak berpergian, anak-anak harus menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Serta yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, itulah gerakan 5M dalam mencegah COVID-19. Nah, anak-anak, di tengah pandemi COVID ini, ya, mohon juga anak-anak selalu menjaga kesehatan anak-anak ya, agar anak-anak tidak terkena virus COVID-19 ini. Nah, dan semoga semua anak-anak di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak pada pertemuan hari ini yang merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Nah, jadi pada pertemuan hari ini masih pada bab 1 yaitu kitab suci Weda. Nah, namun subbab pada pertemuan yang kedua kali ini Bapak akan membahas kepada anak-anak terkait pengelompokan Weda atau kodifikasi Weda. Namun anak-anak sebelum pembelajaran dimulai, sebelum juga anak-anak menyimak video pembelajaran Bapak ini, ya, dimohonkan anak-anak dan Bapak bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk itu, ya, gunakan sikap amustikaranam, anak-anak. Ya, sudah Bapak ajarkan minggu lalu sikap amustikaranam itu ya, gunakan sikap amustikaranam. Jadi doa akan Bapak pimpin dan anak-anak mengikutinya. Berdoa dimulai. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Widyarambam Karisyami Sidir Bawatu Me Sada. Om Yang Widi, dalam wujudmu Dewi Saraswati, sebagai pemberi berkah ilmu pengetahuan, tuntunlah hamba. Semoga segala kegiatan yang hamba lakukan selalu sukses atas karunia-Mu. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya, terkait dengan kodifikasi Weda, yang mana setelah anak-anak menyimak video pembelajaran Bapak dan membaca baik itu buku paket maupun LKS Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti yang anak-anak miliki, jadi anak-anak sebagai siswa itu mampu menyebutkan pembagian kitab suci Weda. Inilah tujuan pembelajaran yang harus anak-anak ketahui pada pertemuan hari ini. Nah, anak-anak, sebelum masuk pada pokok pembahasan, ya, minggu lalu Bapak sudah membahas terkait dengan pengertian daripada kitab suci Weda. Ya, masihkah anak-anak ingat ya apa sebenarnya atau sejatinya Weda itu? Nah, jadi ya, Weda itu merupakan sumber ajaran agama Hindu, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa melalui perantara para resi atau para maharesi, dikumpulkan atau dihimpun menjadi suatu kitab, yaitu kitab suci Weda itu sendiri. Nah, Weda ya dapat diartikan ya, secara etimologi atau akar katanya berasal dari kata wid yang berarti pengetahuan atau mengetahui, sedangkan secara semantik ya atau berdasarkan pengertiannya Weda itu berarti kitab suci yang mengandung kebenaran abadi, ajaran suci atau kitab suci bagi umat Hindu, dan juga mantra-mantra dan pujian-pujian. Nah, namun sesungguhnya anak-anak ya
kitab suci Weda itu banyak jumlahnya anak-anak ya, tidak sedikit. Meskipun anak-anak percaya sebagai pemeluk agama Hindu terhadap Weda itu, namun isi daripada Weda dan jumlah daripada Weda itu banyak sekali. Maka perlulah ya diadakan ya kodifikasi itu. Nah, dengan maksud apa? Ya agar mempermudah anak-anak memahami daripada kitab suci Weda itu. Nah, lalu apa sejatinya kodifikasi Weda itu? Bagaimana cara mengkodifikasikan Weda? Jadi bagaimana cara mengelompokkan Weda tersebut? Jadi itu yang akan Bapak bahas pada pertemuan hari ini. Jadi yang pertama yang Bapak bahas, ya sebelum masuk materi, coba perhatikan kutipan Kekawin Ramayana Sargah 24 Sloka 81 berikut ini. Jadi disebutkan, Saka nikang rakite yan wenang manut manu padesa prihatah rumak saya nikang papa nahan prayojenana jana anuragadi tuin kapungguhe. Terjemahannya apa? Ya, peredaran zaman dunia ini sedapat-dapatnya harus kamu ikuti benar-benar. Pergunakanlah ajaran Manu untuk memelihara dunia. Melenyapkan penderitaan hendaknya diusahakan. Kecintaan rakyat pasti kamu peroleh. Nah, maksud dari Kekawin ini, yang mana ya, ajaran Manu, ya, jadi Maharsi Manu ini, ya pada zaman dulunya ya, membagi Weda itu menjadi dua kelompok secara garis besarnya, yaitu Weda Seruti dan Weda Semerti. Nah, mengenai Weda-Weda tersebut, pembagian tersebut akan Bapak bahas pada slide berikutnya. Namun, ya anak-anak ya, sebelum itu kembali pada pertanyaan tadi, apa itu kodifikasi? Ya, kodifikasi, pengertian kodifikasi Weda. Jadi, kodifikasi Weda merupakan usaha dalam mengumpulkan bagian-bagian Weda, berbagai mantra yang dijadikan menjadi himpunan buku-buku suci ya anak-anak. Jadi kodifikasi Weda itu pengelompokan ya daripada kitab-kitab suci Weda itu ya, menjadi suatu himpunan buku-buku suci. Nah, anak-anak ya setelah Weda itu diterima dalam bentuk wahyu, ya kemudian Weda dikodifikasikan oleh ya jadi yang memprakarsai daripada kodifikasi Weda itu Maharesi Vyasa namanya anak-anak. Ya, jadi beliau dibantu oleh keempat muridnya yang bernama Maharsi Pulaka, Jaimini, Sumantu, dan Waisampayana. Nah, pada mulanya para Maharsi menerima wahyu itu, lama kemudian ketika tulisan ditemukan, barulah dituliskan kembali mantra-mantra Weda itu. Nah, tradisi pembelajaran Weda pada zaman dulu disebut Saka yang kemudian berkembang menjadi Sampradaya ya, atau tradisi itu. Nah, atau asrama yakni pusat pembelajaran Weda yang dipimpin oleh seorang Maharsi. Nah, jadi atau lebih daripada satu Maharsi itu. Nah, di dalam asrama itu wahyu Tuhan didiskusikan dan diteruskan secara lisan melalui sistem yang namanya parampara dalam agama Hindu. Jadi dan diyakini ya yang menghimpun atau mengkompilasi mantra-mantra Weda atau Sruti itu yang sebelumnya tersebar dalam berbagai saka adalah Maharsi Vyasa itu. Jadi ya yang mengkodifikasi, yang memprakarsai daripada pengkodifikasi Weda itu yaitu Maharsi Vyasa bersama murid-murid beliau. Nah, jadi pertama kali ya kodifikasi Weda ini, pengelompokan kitab suci Weda ini dimulai sejak dikenalnya tulisan kurang lebih 800 tahun sebelum Masehi. Nah, bagaimana sistem kodifikasi Weda itu? Jadi ada 3 di sini anak-anak ya yang perlu anak-anak perhatikan. Yang pertama didasarkan atas usia sloka atau ayat-ayat suci Weda itu, termasuk tempat geografis turunnya sloka tersebut. Nah, yang kedua didasarkan atas sistem pengelompokan isi, fungsi, dan guna mantra. Yang ketiga didasarkan atas resensi menurut sistem keluarga atau genealogi para resi itu. Nah, jadi resensi itu pertimbangan atau pembicaraan tentang buku itu anak-anaknya, itu yang masuk resensi. Nah, jadi itu terkait pengertian kodifikasi Weda. Nah, pengelompokan Weda. Jadi sesuai yang Bapak bilang tadi, ya, pada zaman dahulu itu ya secara garis besar ya, oleh Maharsi Manu ya, membagi
bagian kitab suci Weda itu menjadi dua kelompok anak-anak, yaitu Weda Sruti dan juga Weda Semerti. Nah, apa itu Weda Sruti? Apa itu Weda Semerti? Ya, berikut penjelasannya. Jadi Weda Sruti merupakan kelompok Weda yang ditulis oleh para maharsi melalui pendengaran langsung dari Wahyu Ide Sangya Widiwasa. Nah, kelompok Weda Sruti merupakan kitab yang hanya memuat wahyu. Kelompok Weda Sruti menurut Maharsi Manu merupakan Weda yang sebenarnya atau pokok, bisa disebut dengan Weda orisinal itu. Nah, sedangkan Weda Semerti, ya, kitab suci yang tergolong Weda Semerti disebut dengan Dharma Sastra. Ya. Dharma itu artinya hukum atau kewajiban, sedangkan sastra itu artinya ilmu, anak-anak ya. Jadi Dharma Sastra itu yaitu membahas tentang kewajiban-kewajiban ya dalam kehidupan beragama, khususnya kita sebagai agama Hindu. Nah, Weda Semerti ini merupakan kitab suci yang ditulis berdasarkan ingatan yang bersumber dari kitab Weda Sruti itu sendiri. Nah, Weda Semerti disebut Dharma Sastra karena apa? Dianggap sebagai kitab hukum Hindu yang memuat tentang kewajiban-kewajiban dalam kehidupan beragama Hindu. Nah, jadi Maharsi Manu ini mengelompokkan menjadi dua kelompok secara garis besar anak-anak, Sruti dan Semerti. Yang perlu anak-anak ingat ya bahwa Sruti, apa itu Weda Sruti? Yaitu Weda yang ditulis oleh para maharsi melalui ya Bapak garis bawahi pendengaran langsung dari Wahyu Ide Sangya Widiwasa. Nah, sedangkan Weda Semerti ya, jadi kitab suci yang ditulis berdasarkan ingatan yang bersumber daripada kitab Weda Sruti itu sendiri. Jadi maksudnya di sini Weda Semerti ini ya adalah ulasan ya atau ya ditulis kembali Weda Sruti itu ya dijelaskan di dalam Weda Semerti itu. Nah, jadi Weda Semerti itu disebut Dharma Sastra. Salah satu kitabnya yaitu Menawa Dharma Sastra atau kitab yang disebut dengan kitab hukum Hindu itu. Nah, jadi baik Weda Sruti maupun Weda Semerti ya kedudukannya sama anak-anak, merupakan sumber hukum yang mengikat yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Hindu, baik Sruti maupun Semerti ini adalah sumber ajaran agama Hindu yang tidak boleh diragukan kebenarannya. Nah, jadi bisa anak-anak lihat perbedaan daripada Weda Sruti dan Semerti ya, namun sebenarnya memiliki kedudukan yang sama anak-anak ya. Nah, seperti yang disebutkan di dalam Menawa Dharma Sastra Adhyaya atau bab 2 sloka 10 yang mana disebutkan ya Srutistu Wedo Wijineyo Dharma Sastram Tuwai Semerti Tesarwa Teswa Mimamsye Tabiam Damun Hinir Babau. Ya, terjemahannya apa? Yang dimaksud dengan Sruti ialah Weda dan dengan Semerti adalah Dharma Sastra. Kedua macam pustaka ini tak boleh diragukan kebenaran ajarannya karena keduanya itulah sumber daripada dharma, ya, sumber daripada kebajikan itu ya, sumber daripada kebaikan itu. Ya. Jadi baik Sruti maupun Semerti ini tidak boleh diragukan kebenarannya. Jadi kita sebagai pemeluk agama Hindu harus percaya daripada pembagian Weda baik Sruti maupun Semerti ini. Nah, seperti yang anak-anak bisa lihat pada bagan berikut ini anak-anak ya. Jadi kitab suci Weda itu dibagi menjadi dua anak-anak ya, Sruti maupun Semerti oleh Maharsi Manu anak-anak ya. Nah, Sruti itu dapat dibagi lagi ya anak-anak ya menjadi ya tiga anak-anak, tiga bagian. Ada mantra, Brahmana, Upanishad. Jadi Upanishad dan Aranyaka ini jadi satu kesatuan ya anak-anak ya. Ya. Jadi mantra, Brahmana, dan Upanishad. Nah, mantra ini juga dibagi lagi anak-anak ya. Nah, di sini ada Rig Weda, Sama Weda, Yajur Weda, Atharwa Weda. Sedangkan kitab Brahmana dibagi lagi ya. Nah, jadi kitab Brahmana ini disebut dengan Karma Kanda. Jadi ya, mengapa ada Aitareya, Kausitaki dan Tandya? Jadi ya bagian Brahmana ini atau Karma Kanda ini, jadi tiap-tiap mantra dari Catur Weda Samhita ya, baik Weda Sama Weda, Yajur Weda, dan Atharva Weda ini ada juga di dalam Brahmana anak-anak ya. Jadi tiap-tiap mantra ini mempunyai Brahmana.
Dia di antara keempat mantra ini ada Brahmananya. Begitu juga Upanishad. Ya, di dalam tiap-tiap mantra mempunyai Upanishad di dalamnya. Ya, itu mengenai Sruti. Sedangkan Smrti, ya bisa anak-anak lihat. Ya, Smrti ya dibagi menjadi tiga anak-anak ya. Wedanga, Upaweda, dan Nibanda. Jadi Wedanga itu juga dibagi menjadi 6. Ada Siksa, Wyakarana, ya, Canda, Nirukta, Jyotisa, Kalpa. Sedangkan Upaweda ada Ityasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharwa Weda, Kama Sastra atau Danur Weda. Bisa ditambahkan satu ya Danur Weda. Sedangkan Nibanda jadi dibagi jadi 3 darsana, agama, dan lonta. Nah, jadi Bapak akan jelaskan secara spesifiknya pada slide-slide berikut ini. Yang pertama, Weda Sruti anak-anak. Dan seperti kita ketahui, yang sudah Bapak jelaskan tadi bahwa kitab Sruti atau Weda Sruti itu merupakan Weda yang memuat wahyu anak-anak ya. Ya, Weda Sruti itu yaitu Weda yang utama atau pokok atau Weda orisinil itu. Jadi Weda yang diperoleh langsung melalui pendengaran para maharsi ya, melalui wahyu dari Ida Sanya Widiwasa itu. Nah, Weda Sruti ini ya, menurut isinya dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada mantra atau samhita anak-anak ya. Nah, sedangkan yang kedua ada brahmana atau karma kanda, sedangkan yang terakhir upanishad ya atau aranyaka itu. Jadi ya yang pertama yang Bapak jelaskan mantra ya. Jadi apa sebenarnya itu bagian mantra, apa arti mantra atau samhita itu? Jadi samhita itu artinya himpunan anak ya. Nah, kitab mantra itu merupakan kitab suci yang umurnya sangat tua anak-anak. Ya, kitab ini ditulis dalam bentuk syair atau prosa liris menggunakan bahasa Sanskerta anak-anak ya. Itu. Jadi bagian mantra ini merupakan kelompok yang paling tua anak-anak yang harus anak-anak ingat di antara seluruh bagian kitab Weda yang dikenal. Jadi bahkan menjadi catatan dokumen dalam bentuk tulisan yang paling tua yang pernah dibuat oleh manusia. Nah, isinya apa? Yang merupakan kumpulan mantra-mantra atau samhita yang berbentuk syair dan ditulis dalam bahasa Sanskerta. Sedangkan kitab Brahmana ya, kitab ini berisi himpunan doa-doa yang digunakan untuk keperluan upacara yagnya. Sedangkan Upanishad yaitu membahas teori ketuhanan karena isinya bersifat rahasia. Nah, ini inti daripada kitab Weda Sruti ya, bagian-bagian dari kitab Weda Sruti ada mantra, brahmana, dan Upanishad. Yang ini akan Bapak jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama bagian mantra ya. Kelompok mantra samhita ini terhimpun menjadi 4 bagian yang disebut dengan catur Weda Samhita yang harus anak-anak ingat ini ya. Jadi bagian mantra ini ya dibagi menjadi 4 anak-anak ya, ada Rigveda Samhita yang pertama. Nah, jadi Rigveda Samhita, apa yang maksud dengan Rigveda Samhita? Yaitu kumpulan mantra-mantra yang isinya memuat ajaran-ajaran umum dalam bentuk syair-syair pujaan atau reca ya. Nah, atau arts yang berarti memuja. Nah, memuja apa? Pujaan kehadapan Tuhan anak-anak ya. Nah, kitab Rigveda merupakan bagian Weda yang paling tua dibandingkan Weda-Weda yang lainnya. Jadi di antara keempat catur Weda baik Rigveda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharvaveda, Rigveda inilah yang usianya ya paling tua anak-anak ya. Nah, dan juga Rigveda ini terpenting anak-anak di antara Weda-Weda lainnya dalam catur Weda Samhita itu. Nah, kitab Rigveda ya terdiri atas 10.552 mantra yang berupa syair-syair pujaan. Rigveda terbagi menjadi 10 mandala anak-anak atau 10 bagian ya anak-anak ya. 10 bab. Nah, di mana mandala 2 sampai 8 merupakan himpunan sloka-sloka yang berasal dari masing-masing seorang maharsi dengan keluarganya. Nah, sedangkan ya, kelompok mandala 1, 9, dan 10 kumpulan sloka yang dihimpun dari banyak maharsi. Jadi pendeta penyanyi Rigveda disebut dengan Kotri. Kitab penyusun Rigveda ini yaitu bernama Bagawan atau Maharsi Pulaha atau Paila. Nah, itu terkait tentang Rigveda Samhita. Lanjut ke dalam catur Weda yang kedua ada
Samaweda Samhita. Ya, Samaweda Samhita merupakan kumpulan mantra-mantra yang isinya memuat tentang ajaran umum mengenai lagu-lagu pujaan atau sama yang dibawakan pada saat upacara. Nah, sama itu artinya apa? Irama, lagu, atau bisa disebut dengan melodi ya, ya. Samaweda Samhita terdiri dari 1875 mantra yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Arsika dan Utara Sika. Jadi Arsika ini sebagai mantra pujaan yang bersumber langsung dari kitab Rig Veda. Nah, Utara Sika ya, atau Utara Sika itu sebagai himpunan mantra-mantra yang bersifat tambahan. Nah, itu. Nah, yang harus anak-anak ingat, ya misalkan anak ditanya apa itu Samaweda ya, Samaweda Samhita itu merupakan kumpulan mantra-mantra yang isinya memuat tentang ajaran mengenai, ya Bapak garis bawahi sini, lagu-lagu pujaan yang dibawakan pada saat adanya suatu upacara. Nah, kitab ini ya terdiri atas beberapa buku nyanyian anak-anak ya, pujaan, yaitu pendeta penyanyi daripada kitab Samaweda Samhita ini disebut dengan Udgatri ya anak-anak. Nah, kitab ini disusun oleh Maharsi yang bernama Jaimini. Nah, itu. Sedangkan yang ketiga ada Yajurveda Samhita. Nah, Yajurveda Samhita berasal dari akar kata Yajus. Ya, Yajus itu artinya pengorbanan. Jadi, Yajurveda Samhita ini merupakan kumpulan mantra-mantra yang memuat tentang ajaran umum mengenai pokok-pokok yatnya keagamaan yang harus dilakukan oleh setiap umat Hindu. Nah, ini yang Bapak tulis putih ini ya. Jadi ini inti daripada Yajurveda Samhita. Jadi kumpulan mantra-mantra yang memuat tentang ajaran umum mengenai pokok-pokok yatnya keagamaan yang harus dilakukan oleh setiap umat, khususnya umat Hindu itu anak-anak ya. Nah, jadi menguraikan jenis-jenis yatnya yang besar seperti Wajapaya, Aswameda, Sarwa Meda, dan berbagai jenis yatnya lainnya. Nah, kita lihat Yajurveda terdiri atas 1975 mantra yang dibagi menjadi dua, yaitu Yajurveda hitam dan Yajurveda putih. Nah, yang bisa anak-anak lihat pada slide berikut ini. Nah, pendeta penyanyi daripada kitab Yajurveda Samhita ini disebut dengan Adwaryu. Nah, kitab ini disusun oleh Begawan atau Maharsi Waisampayana. Nah, baik ya, baik Rigveda, Samaweda, dan Yajurveda, yaitu tiga kelompok pertama kitab tersebut dikenal dengan istilah Trayuweda atau Triweda. Kenapa? Dikatakan mantranya yang berdiri sendiri. Nah, jadi itu menjadi tiga weda yang penting. Tetapi Atharva Weda ini juga penting anak-anak ya. Nah, jadi apa sebenarnya itu Atharva Weda? Atharva Weda Samhita merupakan kumpulan mantra-mantra yang isinya memuat ajaran yang bersifat magis dan tuntunan hidup sehari-hari yang berhubungan dengan hidup keduniawian. Jadi Atharva Weda ini bersifat magis ya anak-anak ya. Bukan berarti magis itu mengarah ke hal negatif ya. Meskipun kita hidup di dunia ini berdampingan dengan hal negatif, tapi Atharva Weda ini perlu juga dipelajari ya, jangan dikira Atharva Weda ini tidak penting. Nah, ini penting, perlu kita ketahui anak-anak ya, jadi sifatnya magis. Nah, Atharva Weda Samhita terdiri atas 5.987 mantra yang berbentuk puisi dan prosa. Nah, kebanyakan mantra-mantra yang bersifat magis anak-anak ya. Resensi untuk kitab ini terdapat dalam resensi Saunaka dan Vaipalada. Nah, pendeta penyanyi Atharva Weda Samhita ini disebut dengan Brahmana. Kitab ini disusun oleh bernama Bagawan Sumantu. Nah, itulah terkait dengan Catur Weda Samhita di dalam salah satu bagian Weda Sruti ya, ada bagian mantra atau Samhita itu. Nah, selanjutnya pada bagian Weda Sruti yang kedua ada Brahmana atau Karma Kanda. Ya, bagian yang kedua yang terpenting dari kitab suci adalah bagian yang disebut kitab Brahmana atau Karma Kanda. Nah, himpunan buku-buku ini disebut dengan Brahmana. Nah, jadi seperti yang Bapak katakan tadi ya, tiap-tiap mantra dalam Catur Weda Samhita, baik Rigveda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharva Weda itu memiliki Brahmananya tersendiri anak-anak. Nah, jadi apa arti Brahmana? Brahmana itu berarti doa anak-anak ya. Nah, jadi kitab Brahmana ini memuat ajaran kewajiban-kewajiban hidup beragama untuk melaksanakan upacara korban atau yatnya. Nah, jadi kitab Brahmana adalah kitab yang berisi himpunan doa-doa yang digunakan untuk keperluan upacara yatnya. Nah, jadi yang harus anak-anak ingat di sini, apa itu kitab Brahmana? Jadi kitab Brahmana itu isinya apa? Himpunan doa-doa yang digunakan untuk
keperluan upacara yajna. Nah, itulah kitab Brahmana yang merupakan eh, nama lainnya istilahnya karma kanda. Yang mana karma itu suatu perbuatan atau kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan anak-anak ya. Jadi pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebutlah ya yang direalisasikan atau dibentuk dalam suatu upacara yajna itu. Jadi ada suatu himpunan doa-doa. Nah, itulah disebut sebagai bagian daripada kitab Veda Shruti yang kedua, yaitu kitab Brahmana itu anak-anak ya. Nah, Brahmana ya, jadi tiap bagian Caturweda Samhita itu memiliki kitab Brahmana masing-masing yang berisikan himpunan doa-doa yang digunakan dalam upacara yajna. Seperti misalnya Rigveda Samhita. Nah, Rigveda itu memiliki dua Brahmana, Aitareya maksud Bapak Brahmana, dan juga Kausipati Brahmana. Sedangkan sama Weda memiliki Tandya Brahmana atau biasa disebut dengan istilah Panca Wisma yang memuat legenda yajna. Yang ketiga ada Yajurweda memiliki dua kitab Brahmana. Ada Taittiriya Brahmana dan juga Satapatha Brahmana atau Yajurweda hitam dan Yajurweda putih. Nah, Atharva Weda Samhita pun juga memiliki ya kitab Brahmana yang bernama kitab Gopata Brahmana. Nah, itulah terkait dengan kitab Brahmana. Nah, bagian yang kedua daripada Weda Shruti. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu Upanishad, anak-anak. Nah, jadi Upanishad, apa itu sebenarnya Upanishad, anak-anak ya? Jadi Upanishad adalah himpunan mantra-mantra yang isinya membahas berbagai aspek teori ketuhanan. Nah, himpunan ini merupakan bagian dari Jnana Kanda ya. Jadi bagian dari pengetahuan tentang ketuhanan itu dari Weda Shruti itu sendiri. Nah, sebagaimana halnya tiap-tiap mantra memiliki Brahmana, nah demikian pula ya di dalam Upanishad ini. Jadi Caturweda Samhita tadi bagian mantra itu ya, tiap-tiap mantra itu memiliki juga Upanishad anak-anak ya. Nah, seperti yang Bapak tampilkan pada slide ini. Nah, jadi apa sebenarnya itu Upanishad? Ya, Upanishad berasal dari bahasa Sanskerta anak-anak ya. Upa berarti dekat atau sekitar, ni berarti pemimpin atau guru, zat berarti duduk. Jadi Upanishad itu ya berarti ya, duduk di bawah dekat guru untuk apa? Menerima ajaran suci kerohanian yang bersifat rahasia. Karena itu kelompok kitab-kitab Upanishad disebut kitab rahasia jenana. Nah, jadi maksud rahasia jenana itu yaitu kelompok kitab-kitab yang membahas hal-hal yang bersifat rahasia anak-anak. Pokok ajaran Upanishad yang berkisar pada dua asas yaitu Brahman ya, dan Atman. Ya, Brahman adalah asas realitas setinggi atau asas alam semesta dan Atman adalah asas manusia itu. Nah, kitab Upanishad atau Aranyaka ini membahas tentang teori ketuhanan anak-anak ya. Ya. Kitab Upanishad juga disusun pada abad ke-8 sebelum Masehi oleh siapa? Maharshi Panini ya yang berjumlah 900 mantra anak-anak ya. Jadi menurut Dr. Gesrini Wasamurti menyampaikan bahwa tiap-tiap saka itu atau cabang ilmu Weda merupakan satu Upanishad. Nah, seperti tadi yang Bapak katakan, tiap-tiap Brahmana ya, tiap-tiap mantra itu memiliki Brahmana. Begitu juga tiap-tiap mantra itu juga memiliki Upanishad namanya seperti Rigveda ada 21 saka, sama Weda 1000 saka, Yajurweda 109 saka, Atharva Weda 50 saka. Yang mana ya Upanishad yang tergolong Rigveda itu ya bisa anak-anak baca pada buku paket ya. Nah, antara lain Arteria, Kaustaki, Nanda Bindu, Atma Prabada, Saubagya, dan Bahwercha Upanishad. Upanishad tergolong sama Weda, ya ada Kena Upanishad, Chandogya Upanishad, dan lain-lain. Nah, Upanishad yang tergolong Yajurweda yang meliputi kata wali, Taitriyaka, dan lain-lain. Upanishad yang tergolong Atharvaveda meliputi Prasna, Mandukya, Munduka, dan lain-lain anak-anak. Itulah terkait kitab Upanishad. Nah, apakah sama dengan kitab Aranyaka? Ada kaitan dengan kitab Aranyaka anak-anaknya. Jadi Upanishad itu juga bisa disebut dengan kitab Aranyaka yang merupakan kelanjutan dari kitab Brahmana, yang mana berisi tentang interpretasi ya Aranyaka itu upacara-upacara keagamaan. Jadi kitab ini dirujukan pedoman bagi umat yang akan melaksanakan tingkatan kehidupan yang disebut yang menuju Wanaprastha atau kehidupan setelah Grihastha itu anak-anak ya. Nah itu. Jadi kitab Upanishad ini ajarannya
tentang teori ketuhanan yang sangat rahasia, maka dari itulah juga disebut dengan Aranyaka. Nah, mana Aranyaka itu ya ajaran ini yang dilakukan itu arahnya itu hutan, jadi ajaran daripada Upanishad ini dilakukan di tengah hutan ya oleh para maharishi bersama muridnya, karena sifatnya yang rahasia tersebut. Nah, itulah terkait kitab Upanishad yang bagian daripada kitab Weda Sruti. Selanjutnya ada Weda Smrti ya, kalau tadi bagian daripada Weda Sruti ada mantra atau samhita, ya ada Brahmana, ada Upanishad dan Aranyaka itu atau Aranyaka. Nah, sedangkan Weda Smrti, nah seperti yang kita ketahui anak-anak, ya Weda Smrti ya, disebut juga Dharma Sastra, yang mana Dharma itu artinya kewajiban atau hukum, dan sastra ilmu. Nah, jadi Weda Smrti itu disebut Dharma Sastra karena dianggap sebagai kitab hukum Hindu yang memuat tentang kewajiban-kewajiban dalam kehidupan beragama Hindu. Nah, pengertian daripada Weda Smrti yang sudah Bapak jelaskan tadi merupakan kitab suci yang dituliskan berdasarkan ya, harus anak-anak ingat, berdasarkan ingatan yang bersumber dari pada kitab Weda Sruti. Kalau tadi Weda Sruti ya berasal dari pendengaran langsung oleh para maharishi melalui wahyu Ida Sanya Widiwasa, sedangkan Weda Smrti ya ditulis berdasarkan ingatan anak-anaknya yang harus anak-anak ingat. Nah, jadi apa saja bagian-bagian atau kodifikasi daripada Weda Smrti itu? Nah, sebelum Bapak membahas itu, coba anak-anak simak kitab Sarasca Muscaya Sloka 37 disebutkan sebagai berikut. Nah, Sruti Weda sama Kyato Dharma Sastram Tuwai Smrti Te Sarwa Te Swami Mamsye Tabiam Dharmo Winir Berata. Nah, artinya apa? Yang perlu dibicarakan sekarang Sruti yaitu Catur Weda dan Smrti yaitu Dharma Sastra. Ya, Catur Sruti dan Smrti kedua-duanya harus diyakini dituruti ajaran-ajarannya pada setiap usaha. Jika telah demikian, maka sempurnalah kebaikan tindakan Anda dalam bidang dharma. Menurut kitab Sarasca Muscaya Sloka 37 ini pun ya membicarakan ya atau mengulas bagaimana kitab Weda Sruti ya sebagai Catur Weda dan juga Smrti sebagai Dharma Sastra atau kitab hukum Hindu itu, yang mana tidak boleh diragukan lagi, anak-anaknya harus diyakini baik Weda Sruti maupun Smrti. Untuk apa? Ya untuk menuju daripada apa itu yang disebut dengan dharma di dalam kehidupan ini. Jadi antara kitab Weda Sruti dan Weda Smrti ini juga harus ya kedua-duanya ini jangan disangsikan untuk semua tujuan anak-anak. Jadi kedua-duanya ini merupakan sumber dharma itu. Nah, jadi kitab Weda Smrti oleh Maharishi Manu ya, salah satu kitab yang dimunculkan oleh Maharishi Manu dalam Weda Smrti itu ada namanya kitab Manawa Dharma Sastra. Inilah kitab hukum Hindu, di mana kitab mengatur daripada pedoman ya, sebagai pedoman hidup bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, jadi demikian pentingnya kedudukan Weda Smrti sebagai Dharma Sastra itu anak-anak. Sehingga dikatakan bahwa setiap yuga memiliki Dharma Sastra tersendiri. Jadi yuga itu maksudnya setiap zaman anak-anaknya. Jadi dalam agama Hindu dikenal 4 zaman. Ada zaman yang pertama Satya atau Kerta Yuga, yang kedua Treta Yuga, yang ketiga Dua Para Yuga, yang keempat Kali Yuga. Jadi pada zaman Satya Yuga ya, jadi yang menulis Manawa Dharma Sastra itu yang Maharishi Manu sendiri. Sedangkan pada zaman selanjutnya yaitu Treta Yuga, Dharma Sastra itu ditulis oleh Maharishi Yajnavalkya. Sedangkan yang ketiga Maharishi Sankalikita menulis Dharma Sastra pada zaman untuk Dua Para Yuga. Sedangkan yang terakhir ya Maharishi Parasara menulis Dharma Sastra atau kitab hukum Hindu itu untuk pada zaman Kali Yuga itu. Nah, itulah terkait dengan sedikit ulasan Weda Smrti. Nah, kitab suci Weda Smrti ini dibagi menjadi dua anak-anak, yaitu kelompok Wedanga dan juga kelompok Upaweda. Jadi apa yang dimaksud dengan kelompok Wedanga? Ya Wedanga secara etimologi Weda itu artinya pengetahuan ya, pengetahuan suci. Sedangkan Angga itu berarti badan atau batang tubuh. Jelas bahwa Wedanga itu maksud Bapak adalah batang tubuh atau badan daripada Weda. Jadi kitab Wedanga ini tidak terpisah dari
Weda namanya karena isi dan idenya lahir daripada kitab suci Weda itu sendiri. Nah, Wedangga berarti bagian sastra. Bahkan tubuh Weda sebagai petunjuk untuk mempelajari Weda merupakan sumber dalam mempelajari dan mendalami secara nyata dari mantra-mantra Weda itu sendiri. Nah, dalam pembagiannya ya, jadi Wedangga ini terdiri atas 6 bagian yang disebut dengan Sat Wedangga. Nah, yang terdiri dari apa? Ya, ada siksa, wiyakarana, canda, nirupta, diotisa, dan kalpa. Jadi siksa yang pertama siksa yang Bapak jelaskan. Yaitu siksa, apa yang maksud siksa? Adalah ilmu fonetik ya, atau tata cara mengeja dan membaca mantra Weda. Jadi siksa ini ya, bagian siksa ini isinya mengenai petunjuk cara yang tepat mengucapkan intonasi mantra anak-anak, yang seberapa tinggi dan rendahnya tekanan suara yang digunakan dalam pelafalan mantra daripada Weda itu. Nah, itu dipelajari dalam bagian siksa ini. Jadi buku siksa itu disebut dengan Prati Sakya yang terkait dengan berbagai resensi Weda Sruti anak-anak. Nah, jadi itu terkait siksa. Yang kedua, wiyakarana. Wiyakarana artinya ilmu tata bahasa. Jadi isinya jelas tentang tata bahasa untuk apa? Membantu pengertian menghayati daripada Weda Sruti. Jadi kita harus mengerti apa sebenarnya bahasa yang digunakan dalam Weda itu. Nah, itu dipelajari dalam Wedangga bagian wiyakarana ini. Jadi wiyakarana menjadi suplemen yang sangat penting yang menentukan untuk mengerti dan menghayati Weda itu, karena memerlukan bantuan pengertian dan bahasa yang tepat anak-anak ya. Jadi Maharsi yang dikenal mengkodifikasi tata bahasa Weda yaitu ya Maharsi Katyayana, Panini, Patanjali, dan Yaska. Tapi yang paling terkenal adalah Maharsi Panini. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali menulis tentang tata bahasa Wiyakarana yang bernama Astadhyayi, dan juga dilanjutkan oleh Patanjali dengan kitab bahasa itu namanya. Melalui Maharsi Patanjali inilah mengenal bahasa Sanskerta dan juga bahasa Daiwiwa yang digunakan dalam bahasa Weda itu. Nah, itu terkait Wiyakarana. Sedangkan canda artinya aturan tentang himne atau lagu anak-anaknya. Jadi canda ini adalah cabang Weda yang khusus membahas aspek ikatan bahasa yang disebut dengan lagu. Jadi Maharsi yang menghimpun kitab ini yang terkenal itu Pinggala namanya. Dua kitab canda terkenal, Nidana Sutra dan Candra Sutra. Selanjutnya dalam bagian Wedangga yang keempat ada Nirupta. Yang Nirupta ini berisi tentang berbagai tafsiran otentik ya tentang kata-kata yang terdapat dalam Weda. Jadi Maharsi yang menghimpun Nirupta ini yang bernama Maharsi Yaska ya, kurang lebih 800 sebelum Masehi anak-anaknya. Jadi kitab Nirupta ini membahas 3 hal pokok anak-anak. Yang pertama ada Naugan Tuka Kanda, membahas tentang kata-kata yang bermakna sama. Yang kedua, Naigama Kanda, membahas tentang kata-kata bermakna ganda. Ya. Jadi yang ketiga, Dai Wata Kanda, membahas tentang nama-nama dewa yang ada di bumi, angkasa maupun di surga. Nah, itulah yang dibahas dalam Nirupta. Yang jelas Nirupta itu membahas atau berisi tentang berbagai tafsiran otentik tentang kata-kata yang terdapat dalam kitab suci Weda itu. Nah, yang ketiga yaitu Jyotisa anak-anak. Ya, perlu anak-anak ketahui kelompok Jyotisa ini yang membahas tentang peredaran tata surya dan benda angkasa lainnya yang berpengaruh pada pelaksanaan yatnya namanya. Jadi ilmu perbintangan atau ilmu tentang tata surya. Ya, secara khusus anak-anak Jyotisa itu memuat pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan dalam melakukan yatnya. Jadi misalnya saja di Bali ya anak-anak ya. Jadi ada namanya Ala Ayuning Dewasa. Bagaimana ketika kita melakukan suatu upacara yatnya, pasti kita akan menentukan waktu atau hari baik kapan sebenarnya upacara yatnya itu dilaksanakan. Nah, kalau di Bali ada namanya Lontar Warige. Nah, itu yang membahas tentang tata hari baik untuk melaksanakan yatnya. Sedangkan dalam Weda ya, khususnya bagian Wedangga, ya itu termasuk ke dalam Jyotisa itu anak-anak ya. Jadi ilmu perbintangan itu. Nah, ini sangat berpengaruh ya di dalam kita menjalani kehidupan beragama itu anak-anak. Jadi anak-anak harus mengetahui juga apa itu Jyotisa itu. Nah, kelompok Wedangga yang keenam ada istilahnya atau namanya kalpa. Ya, kalpa itu artinya ritual. Ya, jadi adalah berisi tentang tata cara melakukan yatnya, penembusan dosa, upacara keagamaan, upacara kematian, tata hidup bermasyarakat dan bernegara, dan pelaksanaan yatnya bagi orang yang telah berumah tangga.
Jadi ya kitab Kalpa ini anak-anak ya merupakan kitab terpenting dan terbesar dalam kelompok Wedanga anak-anak. Jadi kitab Kalpa ini ya isinya banyak bersumber dari kitab Brahmana ya, dan sedikit dari kitab-kitab mantra. Nah, maka terkait dengan suatu doa-doa maka kitab Kalpa ini terkait dengan kitab Brahmana tadi. Jadi kitab Kalpa ini juga dibagi menjadi 4 bagian anak-anak ya. Yang pertama Srauta Sutra yang memuat tentang pemujaan kepada para dewa. Kitab Srauta Sutra ini berisi tentang ajaran mengenai tata cara melakukan upacara yaknya, penembusan dosa dan upacara keagamaan lainnya. Baik upacara yaknya besar, upacara kecil maupun harian. Ada juga Gerhya Sutra memuat tentang berbagai upacara yaknya yang dilaksanakan setelah menjalani kehidupan berumah tangga. Ya, Gerhya itu artinya ya sebuah rumah ya, Griya itu tuh artinya rumah anak-anak ya. Jadi itu Griya Sutra itu memuat tentang berbagai upacara yang dilaksanakan setelah menjalani kehidupan berumah tangga. Sedangkan yang ketiga Dharma Sutra. Ya Dharma itu artinya ya hukum atau aturan atau kewajiban. Jadi Dharma Sutra itu memuat tentang berbagai aspek mengenai peraturan hidup bermasyarakat dan bernegara. Jadi kitab ini berisi tentang peraturan hukum dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sebagaimana ditulis oleh Maharshi Manu dalam kitab Menawa Dharma Sastra yang Bapak katakan tadi bahwa Menawa Dharma Sastra inilah merupakan kitab hukum Hindu yang mana mengatur kita sebagai umat manusia dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu. Nah yang terakhir Sulwa Sutra memuat tentang peraturan mengenai tata cara membuat tempat peribadatan, ya, baik pura, candi dan bangunan lainnya berhubungan dengan arsitektur. Itu. Nah itulah terkait kitab Kalpa di dalam Wedanga itu anak-anaknya bagian daripada Wedanga. Kalpa itu. Nah itu terkait dengan Wedanga. Ya, jadi kelompok daripada ya Weda Semerti yang kedua ada namanya kelompok Upaweda. Apa sejatinya kelompok Upaweda itu? Ya, Upa berarti dekat atau sekitar, Weda berarti pengetahuan. Jadi kitab Upaweda berarti kitab suci atau pengetahuan suci yang menguraikan hal-hal yang ada di sekitar atau di sekitar Weda itu sendiri ya. Jadi kitab Upaweda ini juga diartikan sebagai Weda yang lebih kecil. Karena ya, skupnya lebih kecil daripada Weda-Weda yang lainnya. Jadi Upaweda ini ya, kelompok Upaweda ini merupakan kitab-kitab yang sebagai penunjang pemahaman Weda ya, sebagai Weda tambahan itu. Nah, jadi sebelum Bapak membahas atau membagi kelompok Upaweda ini dibagi menjadi berapa saja ya, coba anak-anak simak atau hayati pahami kitab Sarastra Musaya sloka 39 berikut ini anak-anak ya. Jadi dikatakan dalam Sarastra Musaya sloka 39 Iti hasa purana biam wedam samupa ram hayet bibet tial pasrutad wedo mamayam pracaristiati. Nah, firmannya apa? Weda itu hendaknya dipelajari dengan sempurna dengan jalan mempelajari itiasa dan purana. Sebab Weda itu merasa takut akan ya orang-orang yang sedikit pengetahuannya. Sabdanya, wahai tuan-tuan, janganlah tuan-tuan datang kepadaku. Demikian konon sabdanya karena takut. Nah, jadi anak-anak sebelum anak-anak mempelajari apa itu Weda, ya, anak-anak perlu dulu terlebih dahulu mempelajari Itiasa dan Purana. Ya, mengapa? Ya karena Itiasa dan Purana inilah ya sebagai tonggak di dalam anak-anak mengetahui secara perlahan kitab suci Weda itu anak-anak. Jangan baru pertama kali anak-anak membaca Weda sudah bagian Wedanya, Weda pokoknya ya atau Weda Srutinya yang anak-anak baca. Nah, pasti anak-anak bingung. Jadi pelajarilah terlebih dahulu Itiasa maupun Purana itu. Jadi itulah terkait sloka Sarastra Musaya dan sloka 39 itu. Nah, jadi bagian atau kelompok Upaweda yang pertama yang ada namanya Itihasa. Jadi apa itu Itihasa anak-anak? Secara etimologi atau akar katanya ya itu begini artinya ya hal artinya tentu dan asa artinya sudah terjadi. Jadi arti daripada itiasa itu sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Kitab Itiasa merupakan kitab wira carita ya, wira carita, wira kepahlawanan atau berani cerita-cerita. Jadi berisinya tentang cerita kepahlawanan. Nah, nama Itiasa pada mulanya diberikan oleh penulis Mahabharata ya,
pada bagian Adiparwa ya, atau Parwa yang pertama yaitu bernama Maharsiwiyasa. Nah, jadi Maharsiwiyasa inilah yang menjadi tokoh ya di dalam pengkodifikasi Weda ya, sebagai prakarsa dia. Baik di dalam Ityasa sendiri ya, Maharsiwiyasa ini sebagai penulis kitab Mahabharata itu sendiri ya. Nah, jadi beliau ini sangat dimuliakan karena hasil daripada karya sastra yang ditulis beliau. Jadi Ityasa adalah sebuah epos yang harus anak-anak ingat di sini. Apa itu Ityasa? Ya, adalah sebuah epos yang menceritakan apa? Sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa lampau. Nah, Ityasa adalah karya sastra yang bersifat spiritual di mana ceritanya penuh dengan filsafat, roman, kewiraan, dan mitologi atau mitos-mitos di dalam agama Hindu. Ya, kitab Ityasa ini terdiri dalam dua bagian anak-anak, ada Ramayana dan juga ada Mahabharata anak-anak ya. Nah, jadi Ramayana, ya apa yang maksud dengan Ramayana? Ya mungkin anak-anak pernah menonton daripada kisah Ramayana. Nah, kisah Ramayana ini anak tahu sebenarnya atau sejatinya adalah bagian daripada kitab Upaweda di dalam Weda seperti itu. Jadi apa itu Ramayana? Ya Ramayana ya berasal dari dua kata namanya Rama dan Ayana. Ya Rama itu artinya Rama atau sang Sri Rama itu sendiri, sedangkan Ayana artinya perjalanan. Nah, Ramayana inilah ya, jadi ya membahas terkait bagaimana perjalanan daripada sang Rama itu di dalam cerita Ramayana. Nah, epos Ramayana ditulis oleh siapa? Maharsi yang bernama Walmiki ya anaknya. Menurut tradisi, kejadian yang dilukiskan di dalam Ramayana menggambarkan kehidupan pada zaman Treta Yuga. Jadi Ramayana ini menggambarkan kehidupan pada zaman yang kedua dalam agama Hindu yang disebut Treta Yuga. Nah, Ramayana merupakan cerita kepahlawanan yang mengisahkan tentang perjalanan Raja Rama ditulis dalam bentuk stanza. Ya, stanza dimaksud di sini ya kumpulan larik saja ya anaknya itu meliputi 24.000 buah stanza. Nah, jadi 24.000 buah stanza ini dibagi menjadi 7 kanda atau sabta kanda ya. Antara lain, nah ini kitab Ramayana ya oleh Kamala Subramia namanya. Nah, mungkin anak-anak pernah membaca ini ya, kalau Bapak sudah pernah membaca sepintas daripada buku Ramayana ini ya, kurang lebih kita 900 halaman. Jadi ya Ramayana, kitab Ramayana ini ya dibagi menjadi 7 kanda atau sabta kanda. Ya, jadi yang pertama yaitu Balakanda. Ya, Balakanda mengisahkan tentang masa kecil Rama dan keluarga besar Raja Dasarata. Sedangkan yang kedua ada Ayodhya Kanda. Ayodhya Kanda mengisahkan tentang konflik kerajaan Ayodhya Pura itu ya namanya. Sedangkan yang ketiga Aranya Kanda. Ya Aranya itu hutan. Jadi mengisahkan tentang pembuangan Rama dan Sita ke dalam hutan. Yang mana juga menceritakan tentang penculikan Dewi Sita oleh Rahwana. Yang keempat yaitu Kiskindha Kanda. Kiskindha Kanda mengisahkan pertemuan Rama dengan Sugriwa ya. Jadi di kerajaan Kiskindha itu. Nah, jadi yang kelima Sundara Kanda. Ya, mengisahkan tentang Hanuman ya yang terbang atau utusan daripada Sri Rama itu yang terbang ke Alengka untuk menemui Dewi Sita dan membakar kerajaan Alengka. Nah, itu inti daripada Sundara Kanda. Sedangkan Yuddha Kanda, ya Yuddha artinya perang. Jadi Yuddha Kanda ini mengisahkan tentang perang antara Rama dan Rahwana di kerajaan Alengka Pura atau kerajaan daripada sang Rahwana itu. Sedangkan yang terakhir ada Uttara Kanda. Ya Uttara Kanda ini mengisahkan tentang kembalian sang Rama ke kerajaan Ayodhya bersama Dewi Sita yang telah direbut oleh Rahwana itu. Jadi direbut kembali oleh sang Rama di kerajaan Alengka itu anaknya. Jadi setelah mati Rahwana, jadi Dewi Sita itu diajak kembali ke Ayodhya Pura dan juga membahas tentang kelahiran Kusa dan Lawa. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa membaca sumber-sumber buku terkait Ramayana. Salah satunya yang Bapak tampilkan pada slide berikut ini. Ya, anak-anak. Nah, itu terkait Ramayana. Sedangkan Mahabharata, apa yang maksud Mahabharata? Ya, Mahabharata asal dari kata Maha yang artinya besar, sedangkan Bharata artinya Bharata atau keturunan Bharata itu. Jadi Mahabharata artinya keturunan besar Bharata. Nah, Mahabharata ya merupakan karya sastra kuno yang berasal dari India juga anak-anak ya. Menceritakan apa? Ya, kehidupan keluarga besar Bharata. Nah, berisikan kisah konflik
ya, keluarga yang sangat besar antar saudara yakni Pandawa dengan Kaurawa mengenai sengketa hak pemerintahan tanah Hastinapura. Ya, mungkin anak-anak pernah menonton kisah Mahabharata, yaitu banyak dan sudah cukup terkenal anak-anak ya. Jadi banyak suatu hikmah yang bisa diambil dalam cerita Mahabharata itu yang bisa kita jadikan pedoman di dalam kita menjalani kehidupan ini. Yang mana kitab Mahabharata itu ya mengisahkan kisah konflik keluarga besar Barata ya, antar saudara yakni antara Pandawa atau Pancakawa bersama dengan 100 Kurawa itu. Untuk apa? Untuk sengketa pemerintahan atau tanah dari negara Hastina. Nah, puncaknya adalah perang Baratayuda di medan Kurukshetra dan pertempuran berlangsung selama 18 hari. Nah, Mahabharata merupakan karya besar dari Maharshi. Nah, ini yang Bapak sebutkan tadi, yaitu Maharshi Vyasa yang harus Anda ingat. Epos Mahabharata terdiri dari 18 parwa atau Asta Dasa Parwa. Ya, diperkirakan Mahabharata ini terjadi pada zaman dua para yuga. Anak-anak kalau kita lihat dari perhitungan zaman ya dua para yuga. Kalau tadi Ramayana Treta Yuga, kalau Mahabharata di dua para yuga dia lebih tepatnya. Nah, Asta Dasa Parwa yang 18 parwa ini ya bisa anak-anak baca pada buku paketnya ya halaman 11 ya, di buku paket pendidikan agama Hindu dan Buddha Pekerti, yang mana ya Mahabharata ini dibagi menjadi 18 parwa. Yang pertama Adi Parwa. Nah, kitab Adi Parwa inilah yang menjadi kitab paling unggul, ya paling pertama, yang isinya paling banyak ya dibandingkan parwa-parwa yang lainnya. Bisa dikatakan sebagai inti daripada Mahabharata atau parwa-parwa lainnya anak-anak ya Adi Parwa ini. Nah, jadi anak-anak bisa baca itu. Nah, jadi 18 parwa itu pada buku paketnya. Apa sih Adi Parwa itu? Sabah Parwa itu ya. Jadi 18 parwa yang dimaksud adalah yang pertama Adi Parwa, yang kedua Sabah Parwa, yang ketiga Wana Parwa, yang keempat Wirata Parwa, yang kelima Udyoga Parwa, dan yang keenam ya ini ada Bhisma Parwa. Nah, Bhisma Parwa ini sedikit Bapak singgung sedikit bahwasannya merupakan kitab awal yang menceritakan tentang pertempuran di Kurukshetra pada saat perang Baratayuda. Nah, dalam beberapa bagiannya yang anak-anak terselip suatu percakapan suci yang anak antara Sri Krishna sebagai awatara Wisnu anak-anak ya dan juga Arjuna. Ya, kalau anak-anak pernah menonton Mahabharata yang mana Krishna itu selalu berampingan dengan Arjuna anak-anak ya. Ya. Jadi paling sering Krishna itu berampingan dengan Arjuna lebih-lebih ya pada perang di Kurukshetra. Jadi Krishna itu sebagai kursi daripada Arjuna. Nah, menjelang perang berlangsung anak-anak ya di dalam kitab Bhisma Parwa ini ya sehari sebelum perang berlangsung ya Sri Krishna ini mengajak Arjuna pergi ke atas bukit anak-anak. Nah, di atas bukit itu Arjuna melihat apa? Nah, jadi dilihatlah oleh Arjuna perkemahan sekutu yaitu dari pada pihak Kurawa. Nah, di pihak Kurawa itu ada kakek Bhisma ya, ada guru Drona, guru daripada Panca Pandawa, ada sanak saudaranya juga ya, ada keluarganya ya merupakan bagiannya juga. Itu yang harus dibunuh di dalam medan peperangan. Nah, itulah yang menyebabkan Arjuna tidak niat berperang lagi atau niat perangnya menurun anak-anaknya. Jadi jiwa kesatrianya menurun. Nah, pada saat itu juga Sri Krishna memberikan suatu wejangan-wejangan kepada putri dari Dewi Kunti yaitu Arjuna itu di atas bukit tersebut. Nah, wejangan atau percakapan tersebutlah dikenal sebagai yang namanya kitab Bhagavad Gita. Jadi yang anak-anak ketahui ya kitab Bhagavad Gita ini yaitu ya sebuah kitab yang mana berisi tentang wejangan-wejangan Sri Krishna kepada putri Dewi Kunti yaitu Arjuna anak ya. Nah, jadi dalam kitab Bhagavad Gita ya Bhagavad itu artinya begawan ya begawan itu bisa artikan sebagai Tuhan sedangkan kita nyanyian jadi nyanyian tentang ketuhanan itu tentang pemujaan daripada Tuhan yaitu Sri Krishna sebagai awatara Wisnu itu. Nah, jadi ya dalam kitab Bhisma Parwa juga diceritakan gugurnya Resi Bhisma pada hari ke-10 karena usaha Arjuna yang dibantu oleh Sri Kandi. Nah, jadi sangat panjang cerita kalau Bapak ulas semua di dalam video ini. Jadi anak-anak bisa baca itu ya.
Nah, selanjutnya dalam Parwa, dalam Astadasa Parwa ada Drona Parwa, ada Karna Parwa, Salya Parwa, Sautika Parwa, Stri Parwa, Santi Parwa, Anusasana Parwa, Aswamedika Parwa, Asrama Wasika Parwa, Musala Parwa, Prastanika Parwa, dan yang terakhir Swarga Rohana Parwa. Itu bisa anak-anak baca pada buku paketnya. Nah, itu terkait tentang Mahabharata ya di dalam bagian itihasa. Sedangkan yang kedua dalam Upaweda ya, dalam kelompok Upaweda bagian yang kedua ada istilahnya Purana. Nah, Purana, apa itu Purana? Ya, kitab Purana ya merupakan kitab yang muat tentang kumpulan cerita kuno yang isinya tradisi setempat. Nah, jadi ya dalam Kamus Sanskerta Indonesia yang Bapak kutip sedikit dalam bukunya Bapak Profesor Dr. Imade Suratdo ya, nah, penerbit Paranika 2007 halaman 215. Jadi Purana itu artinya zaman kuno, bisa dapat juga diartikan tua, bisa diartikan suatu cerita dongeng, mitologi dari agama Hindu. Nah, itu arti daripada Purana. Jadi Purana ini berisikan kesusastraan Hindu yang memuat mitologi, legenda, dan tradisi-tradisi yang berlaku pada zaman dahulu, pada zaman kuno itu anak-anaknya. Jadi kitab Purana ini ditulis pada tahun 500 tahun sebelum Masehi. Nah, ada juga 18 kitab Purana yang disebut dengan Mahapurana anak-anaknya. Jadi dibagi ke dalam uh, 3 kelompok anak-anak. Ada Satwika, ya anak ya, bisa anak-anak baca pada buku paketnya ya, apa saja yang tergolong Satwika Purana ya. Ada Raja Sika Purana dan juga ada Tamasika Purana. Nah, berikut adalah gambar daripada kitab-kitab Purana yang ada. Jadi ada 18 jenis daripada kitab Purana itu anak-anaknya, ada dibagi berdasarkan sifatnya ke 18 Purana itu dibagi ke dalam 3 kelompok ini. Nah, secara umum kitab Purana, apa sih yang dibahas dalam Purana itu sebenarnya anak-anak? Ya, menurut ya atau yang disebutkan dalam kitab Wisnu Purana ya, Mandala 3 ya, Sutta 6 Sloka 24 ya, kitab Purana itu membahas hal sebagai berikut. Yang pertama ya, cerita atau tentang penciptaan dunia. Bagaimana sih sebenarnya dunia ini ada sebenarnya, apa sih awal yang tercipta di dunia ini? Nah, itu dibahas yang pertama dalam kitab Purana yang ada. Yang kedua ya, cerita tentang bagaimana tanda dan terjadinya suatu pralaya, kehancuran dunia ini, bagaimana itu bisa terjadi. Nah, itu juga dibahas. Sedangkan yang ketiga ya, cerita menjelaskan silsilah daripada ya dewa-dewa dan batara ya, misalkan ya tadi ada Wisnu Purana, pasti yang dibahas di sana yaitu tentang bagaimana silsilah daripada dewa Wisnu itu. Jadi dewa-dewa itu juga dibahas dalam Purana, dan juga batara itu anak-anaknya, bagaimana kisah-kisah para dewa itu. Nah, yang keempat cerita mengenai zaman Manu ya, jadi Manu ini merupakan eh, manusia ya manusia yang pertama ya. Jadi Manu itu manusia yang pertama, jadi atau Manwantara. Jadi Manwantara itu, dari maksud Manwantara adalah satuan waktu dalam agama Hindu yang terdiri dari 71 maha yuga ya. Jadi yang dibahas di sini mengenai jangka masa Manu yang satu dengan Manu berikutnya. Nah, itu dibahas juga dalam Purana. Nah, yang kelima yaitu cerita mengenai silsilah keturunan dan perkembangan dinasti Surya atau Surya Wangsa dan Chandra Wangsa. Itulah pokok bahasan, 5 pokok bahasan dalam kitab-kitab Purana yang ada anak-anak ya. Jadi kelima ini yang harus anak-anak ketahui. Yang selanjutnya ada kitab Arta Sastra anak-anak. Jadi apa itu kitab Arta Sastra? Nah, kitab Arta Sastra ini ya Bapak garis bawahi yaitu tentang ilmu pemerintahan negara yang isinya masalah pokok-pokok pemikiran politik antara lain. Ya, kitab Usana, kitab Inti Sastra, kitab Sukraniti, dan Arta Sastra sendiri. Nah, Arta Sastra ini berisikan tentang pokok-pokok pemikiran bidang ilmu politik anak-anak. Arta Sastra sebagai bagian dari kitab Upaweda ditulis oleh Maharsi Berhaspati anak-anaknya. Sejak beliau di dalam tulis-menulis kitab Arta Sastra diikuti oleh Maharsi Kautilya atau Maharsi Chanakya pada kerajaan Magadha pada tahun 350
sebelum Masehi. Jadi Maharshi Kautilya atau Chanakya ini yang dahulunya sebagai konseptor dalam penataan sistem pemerintahan di kerajaan Magadha yang dipimpin oleh Chandragupta itu yang kurang lebih 350 sebelum Masehi. Nah, kitab yang tergolong Arta Sastra lainnya adalah Niti Sastra atau Raja Dharma dan atau bisa disebut dengan Danda Niti ya namanya. Jadi Maharshi Kautilya inilah ya pada abad keempat sebelum Masehi menulis buku yang pertama dengan nama Arta Sastra. Nah, kitab Arta Sastra ini yang dianggap paling sempurna sehingga dengan demikian dapat dikatakan Maharshi Kautilya atau Chanakya ini sebagai bapak ilmu politik Hindu. Jadi Arta Sastra ini bukan hanya membahas tentang ilmu pemerintah politik saja, tetapi ilmu pemerintahan yang mencakup tentang administrasi negara, kebijakan ekonomi, dan strategi militer yang konon ditulis oleh Maharshi Kautilya ini. Nah, ringkasan daripada Arta Sastra mengajarkan berbagai ajaran kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat anak-anak. Nah, jadi kitab ini ditulis oleh Kautilya saat mana keadaan politik di negeri atau negara India itu kacau balau anak-anaknya. Para pejabat atau bangsawan sibuk berpesta pora. Negara tidak terurus, korupsi merajalela di sana sini. Yang menjadi korban adalah rakyat. Rakyat itu berbagai macam pajak dan iuran atau pungutan yang tidak semestinya perlu dibebani rakyat itu. Nah, terlebih lagi di India saat itu mengalami ancaman ekspedisi militer dari Kaisar Alexander yang Agung, Raja Yunani. Jadi kitab Arta Sastra ini membahas bagaimana suatu negara itu ya dikelola dengan baik untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah, jadi ketika di negeri India ya itu kacau balau akibat para pejabatnya yang korupsi dan segala macamnya itu. Dan sebagai seorang terpelajar, cerdas dan peduli dengan rakyat, Kautilya memberikan kritik pada kekuasaan saat itu. Namun pengaruh penguasa saat itu tidak menghiraukannya atau menghinanya. Nah, hal ini tidak menyurutkan semangat dari Kautilya anak-anaknya untuk memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Jadi dia bertekad membangun kekuatan rakyat untuk meruntuhkan kekuasaan yang korup itu. Langkah awal yang diambil adalah membangun kesadaran rakyat ya, terhadap negara itu sendiri. Nah, ini dilakukannya dengan berkeliling ke seluruh wilayah India. Jadi setelah kesadaran rakyat terhadap negara terbangun, maka beliau mengajarkan tentang kekuasaan, merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan memfungsikan kekuasaan sebagai instrumen kesejahteraan sosial. Jadi Kautilya inilah ya sebagai konseptor ya, daripada kerajaan Magadha. Jadi ajaran daripada Maharshi Kautilya ini bernama Arta Sastra. Yang harus anak-anak ingat yaitu ya, Arta Sastra ini berisi tentang ilmu pemerintahan negara yang isinya masalah pokok-pokok pemikiran politik ya. Tidak hanya politik, tentang administrasi negara, kebijakan ekonomi, dan strategi militer. Nah, itu dalam kitab Arta Sastra. Nah, kitab lain yang mirip dengan Arta Sastra adalah ada Danda Niti, Raja Niti, Raja Dharma, dan juga Niti Sastra. Nah, ini juga termasuk ke dalam hampir sama ya dengan ajaran dalam kitab Arta Sastra itu, yang mana membuat suatu negara itu menjadi makmur dan harmonis ya kehidupan masyarakat di suatu negara itu. Jadi Danda Niti yaitu ilmu pengetahuan yang menekankan pada sendi-sendi hukum yang sebagai fungsi pemerintahan dalam mengatur kehidupan manusia. Sedangkan Raja Niti yaitu ilmu kepemimpinan yang dipedomi oleh para raja atau kepala pemerintahan. Sedangkan Raja Dharma yaitu ilmu kepemimpinan yang menguraikan berbagai kewajiban sebagai seorang pemimpin anak-anak, bagaimana seorang raja itu sebagai seorang pemimpin yang berkewajiban mengayomi masyarakatnya itu diatur atau dapat dibaca pada bagian Raja Dharma ini. Sedangkan Niti Sastra sendiri yaitu ilmu pengetahuan yang tujuan untuk membangun suatu negara dalam tatanan pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan ajaran agama Hindu. Jadi baik Danda Niti, Raja Dharma, Niti Sastra ini juga hampir sama ajarannya dengan Arta Sastra dan masuk ke dalam Arta Sastra itu sendiri anak-anaknya, bagaimana membangun suatu negara yang baik agar negara itu menjadi maju, makmur, dan masyarakatnya menjadi sejahtera. Nah, itu terkait Arta Sastra. Sedangkan selanjutnya Ayurveda anak-anak. Nah, kitab Ayurveda, apa itu Ayurveda ya? Kalau kita membahas tentang Ayurveda ya, jadi Ayurveda itu kitab Ayurveda kelompok kitab Upaveda ya, termasuk juga dalam kitab kelompok Upaveda yang isinya menguraikan tentang
bidang ilmu kedokteran atau usaha kesehatan baik rohani maupun jasmani. Jadi Ayurweda sendiri dalam kamus Sanskerta artinya bidang ilmu kedokteran, yang membahas bidang ilmu kedokteran ya baik kesehatan rohani maupun jasmani. Nah, jadi anak-anak ya yang perlu kita ketahui bahwasanya kitab kitab suci Weda itu dibagi ke dalam banyak jumlah kodifikasi. Nah, kita patut berbangga bahwasanya kita sebagai umat Hindu itu memiliki banyak sumber kitab tentang kehidupan kita ini ya, yang bisa bermanfaat bagi kehidupan kita ini ya. Contoh saja salah satunya kitab Ayurweda ini, yang mana kitab Ayurweda ini membahas tentang ilmu kedokteran ya, ilmu kedokterannya Hindu anak-anak ya. Jadi bagaimana agar badan ini menjadi sehat, baik sehat jasmani maupun rohani. Nah, itu bisa anak-anak pelajari dalam kitab Ayurweda. Nah, kitab Ayurweda dikodifikasikan dengan isi yang menyangkut bidang ilmu kedokteran. Ada beberapa jenis bukunya, antara lain Ayurweda, Caraka Samhita, Susrusa Samhita, Astanga Hridaya, Yodasara, dan Kama Sutra. Nah, jadi ya, kitab Caraka Samhita itu ditulis oleh Maharshi Chanakya anak-anaknya ya, yang hampir sangat terkenal. Sedangkan kitab Surusta Samhita ditulis oleh Maharshi Surusta, Astanga Hridaya ditulis oleh Maharshi Bhagawata. Nah, ini merupakan ketiga ini termasuk Ayurweda mayor atau besar anak-anak ya. Nah, sedangkan Ayurweda minor bisa anak-anak cari di sumber-sumber lainnya. Jadi anak-anak yang perlu anak-anak ketahui menurut isi kajian materinya ya anak-anak ya, Ayurweda itu meliputi 8 bidang ajaran umum anak-anak. Yang pertama ada Salya. Salya yaitu ajaran ilmu bedah. Ya, jadi segala macam ilmu perbedahan itu ada di dalam Salya ini. Sedangkan Sakya ajaran mengenai ilmu penyakit, ya penyakit apa saja yang ada itu ada dalam Sakya ini. Kemudian ada Kaya Pitsa yaitu ajaran mengenai ilmu obat-obatan, Mutawidya yaitu ajaran mengenai ilmu psikoterapi, Kaumara Bhartya yaitu ajaran mengenai pendidikan anak-anak dan merupakan dasar bagi ilmu jiwa anak-anak, Haggadha Tantra yaitu ilmu toksologi. Ya, toksologi itu pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup. Nah, selanjutnya yang ketujuh saya Matantra yaitu ilmu mukjizat. Dan selanjutnya yang kedelapan terakhir Wajikarana Tantra yaitu ilmu tentang jiwa remaja. Sedangkan ya secara khususnya dalam salah satu buku Caraka Samhita juga memuat 8 bidang ajaran, yaitu Sutra Stana namanya, Sutra Tana yaitu ilmu pengobatan. Yang kedua ada Nidana Stana yaitu ajaran umum mengenai berbagai jenis penyakit umum. Wimana Stana yaitu ilmu patologi. Patologi artinya ilmu yang mempelajari penyakit dan bagaimana suatu penyakit itu bisa terjadi. Itu dibahas dalam Wimana Stana. Ya. Jadi Saritana yaitu ilmu anatomi dan embriologi. Indriyastana yaitu mengenai bidang diagnosis dan prognosis. Nah, prognosis itu artinya ya istilah kedokteran yaitu mengenai prediksi mengenai perkembangan suatu penyakit. Nah, sedangkan yang keenam Cikitsastana ya yaitu ajaran khusus mengenai pokok-pokok ilmu terapi. Yang ketujuh Kalpastana ilmu terapi, sama dengan yang kedelapan juga ilmu terapi Siddhistana. Itulah yang dibahas dalam kitab Ayurweda. Sedangkan yang selanjutnya ada kitab Gandharwa Weda. Gandharwa Weda itu cabang ilmu yang mempelajari tentang seni budaya ya. Jadi Gandharwa Weda ini merupakan kitab Upaweda juga ya, sebagai kitab seperti memiliki beberapa kitab-kitab seperti Natya Sastra, kitab Natya Wedagama, Dewa Dasa Sahasri ya, dan lain sebagainya. Nah, yang jelas ya kitab Gandharwa ini yaitu cabang ilmu mempelajari tentang ilmu seni budaya. Nah, selanjutnya ada Dhanurveda. Ya. Dhanurveda ya tentang ilmu senjata. Anak secara etimologi Dhanur itu ya artinya panah anak-anaknya Dhanu itu. Sedangkan Weda artinya pengetahuan, sehingga kebanyakan orang beranggapan bahwa Dhanurveda adalah cabang ilmu dalam Weda yang mempelajari teknik memanah. Tapi tidak demikian anak-anaknya. Namun jika ditelusuri lebih lanjut ternyata Dhanurveda tidak hanya mengajarkan seni memanah, tetapi juga berbagai seni bela diri dengan senjata tangan kosong, termasuk teknik dan strategi perang. Nah, selain Dhanurveda
Ada juga namanya kama sastra yang mana berisikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan asrama, seni atau rasa indah itu. Nah, itulah kelompok daripada upaweda di dalam Weda Semerti. Nah, kelompok Weda Semerti yang ketiga Nibanda. Nah, sejatinya anak-anak Nibanda itu tidak merupakan termasuk ke dalam kitab suci Weda anak-anaknya, tetapi dia kitab Nibanda ini sebagai kitab pendukung daripada Weda itu sendiri. Nah, kitab Nibanda itu baru ada setelah agama Hindu ada dan berkembang di dunia anak-anaknya. Ya, jadi menurut Weda, agama Hindu boleh dan dapat dipelajari oleh seluruh umat manusia. Hal ini termuat dalam Yajur Weda ya 16 ya. Jadi bab 16 ya atau Adhyaya 16 Sloka 18 ya sebagai berikut. Nah, jadi artinya apa? Biar menyatakan di sini kitab suci kepada orang-orang banyak, kepada kaum Brahmana, kaum Ksatria, kaum Sudra dan kaum Waisya, bahkan pada orang-orangku dan kepada mereka orang-orang asing sekalipun. Nah, jadi anak-anak yang perlu anak ketahui ya, berdasarkan kutipan sloka tersebut di atas nyatakan bahwa kitab suci Weda dapat dipelajari oleh siapa saja, tidak terkecuali anak-anaknya, namun menyadari akan kekurangan kesempurnaan kita sebagai umat manusia, sebagai manusia yang biasa, maka tidak akan semuanya mempelajari dengan sempurna Weda itu. Di samping itu kita sebagai umat perlu menyadari bahwa Weda sebagai sumber ajaran agama Hindu mengandung ajaran yang sangat tinggi ya. Nah, jadi bagi mereka yang belum dapat mempelajari Weda, dapat mempelajari agama Hindu berdasarkan kitab-kitab Nibanda ini. Jadi kitab Nibanda ini ya mempermudah kita dalam kita memahami kitab daripada Weda itu sendiri ya, baik itu Seruti ya maupun Semerti itu. Nah, kitab Nibanda ini anak-anak ya sebenarnya ya juga merupakan kitab suci agama Hindu anak-anak ya, tetapi tidak termasuk ke dalam kelompok kitab suci Weda yang harus anak-anak ingat. Namun isi ajarannya amat diakui oleh umat Hindu sebagai ajaran yang setara dengan ajaran Weda. Jadi ada turunan Weda yang membahas ajaran Weda itu sesuai dengan keinginan daripada yang sang penulis ya, khususnya para maharsi ya. Jadi yang menulis Nibanda pun adalah para maharsi anak-anaknya, versi yang memberikan ulasan serta pandangannya berupa kritik, komentar ataupun tafsiran terhadap apa yang terdapat dalam kitab suci Weda. Nah, di dalam kodifikasi Weda ya, Nibanda ini dibagi menjadi tiga anak-anak ya. Ada namanya Darsana ya, dalam agama Hindu ada disebut dengan nama Darsana ya, bisa anak-anak baca itu ya. Jadi Darsana ini isinya memuat tentang ajaran tentang keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi Wasa itu. Sedangkan ada yang kedua ada kitab agama. Nah, kitab agama yaitu berisikan ritual agama dan tata cara keagamaan. Jadi kitab agama itu juga ada setelah agama Hindu ada dan berkembang di dunia. Nah, kitab agama ini pun juga dibagi lagi yang ada Saiwa agama, Waisnawa agama, Sakta agama, dan Smata agama. Jadi anak-anak dapat baca di sumber-sumber lainnya. Juga terdapat juga lontar-lontar. Jadi antara lontar dan agama dan lontar ini juga mengenai petunjuk-petunjuk bagaimana melaksanakan tata cara melakukan suatu yatnya itu. Tata cara melakukan suatu upacara atau ritual keagamaan itu. Jadi lontar-lontar seperti di Bali anak-anaknya banyak sekali lontar-lontar yang membahas tentang ajaran agama Hindu. Nah, itu adalah bagian dari Nibanda itu sendiri yang merupakan sumbernya berasal dari sumber kitab suci Weda itu sendiri atau Sruti maupun Semerti itu sendiri. Ya, misalkan saja ada lontar tentang puja, lontar tentang yatnya, lontar tentang warigo, lontar tentang etika, lontar tentang tatwa ya. Misalkan saja Sara Camuscaya, Slokantara, Agya Separwa, Buana Kosa, Waraspati Tatwa dan lain sebagainya itu juga termasuk ke dalam Nibanda. Nah, itulah ya yang dapat Bapak jelaskan pada pertemuan hari ini ya, cukup panjang ya mengenai kodifikasi Weda ini. Ya mungkin anak-anak masih ada yang bingung atau masih ada yang bertanya, bisa anak-anak tanyakan pada grup WhatsApp masing-masing kelas atau WhatsApp Bapak pribadi ya, bisa anak-anak tanyakan apabila anak-anak tidak mengerti. Dan akhir kata Bapak ucapkan terima kasih ya. Jadi mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan-kesalahan, dan Bapak akhiri dengan mengucapkan parama santi Om, santi, santi, santi Om.